Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Najwa Natania. Saya dari semester 3A. Nomor NPM saya 7420122042. Saya akan mereview kembali pertemuan ketiga pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Hajayani Nuraini SHMH dan pendamping dosen Bapak Dr. M. Rendi Aredayandi SHMH. Di pertemuan ketiga, beliau menjelaskan materi di bab 2 mengenai penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana. Pengaturan penyertaan itu ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum ada di buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Dan secara khusus itu ada di buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan yaitu apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Lalu bentuk-bentuk penyertaan. 1. G. The head atau plegen plegher, yaitu yang melakukan. Kedua, G. The head doen plegen, yaitu yang menyuruh melakukan. Ketiga, G. The head mede plegen, yaitu yang turut serta melakukan. Yang keempat, G. The head fitloking, yaitu yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang kelima, G. The head mede plegen, yaitu yang membantu melakukan dikurangi sepertiga. Dari kelima itu adalah semut termasuk pelaku. Mede plegen itu adanya kerjasama, sedangkan fitloking itu adanya ancaman. Contohnya, ibu menyuruh Septi untuk mengambil tas Bu Yuyun dengan iming-iming agar mendapatkan nilai pidana A. Lalu F. Golongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1-4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Lalu yang kedua, golongan pembantu. Bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Bentuk 1, plager atau pelaku atau dader, itu sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana. Pelaku tunggal contohnya melakukan pencurian. Pelaku jamak itu melakukan pencurian dengan 2 pelaku. Pandangan yang luas atau ekstensif. Pasal 55 KUHP, pelaku ialah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi perumusan delik. Bentuk 2 atau downplagger atau menyuruh melakukan. Orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Ciri-cirinya itu pihak langsung dan pelaku tidak langsung. Unsur-unsurnya: 1. Alat yang dipakai adalah manusia. 2. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. 3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. Adanya perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Adanya kekeliruan atau pemalsuan, dan tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana. Syarat-syarat mede pleger atau turut serta melakukan. Kerjasama secara sadar, itu maksudnya tuh kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan. Bentuk 3, turut serta melakukan. Syarat-syaratnya adanya kerjasama secara sadar harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua, adanya kerjasama secara fisik atau turut serta.